Aspek hukum dan politik dalam ketahanan pangan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peranan aspek hukum dalam ketahanan pangan, dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peranan aspek politik dalam ketahanan pangan. Aspek hukum, pemerintah mengatur upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai kerangka regulasi bagi lembaga negara dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ya. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, itu adalah salah satu bentuk aspek hukum dalam bentuk perundang-undangan. Ya. Misalnya di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran strategis dan dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, baik di pusat maupun daerah. Oke, jadi ada ya badannya ya, namanya Badan Ketahanan Pangan. Nah, ini ditegaskan memiliki tugas dan fungsi menjaga ketahanan pangan masyarakat. Fungsi regulasi dalam mendukung upaya pemantapan pangan antara lain. Fungsi peraturannya apa nih? Perlindungan sumber daya pangan, kemudian perlindungan terhadap petani, perlindungan terhadap penelitian, perlindungan terhadap kelancaran distribusi, perlindungan konsumen, pengendalian impor, pengendalian hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Ini fungsi regulasinya. Jadi yang diutamakan ini tadi nih, perlindungan sumber daya pangan ya, petani. Tapi dalam prakteknya mana yang lebih dominan ini berbeda lagi ya dalam aplikasinya, apa yang dirasakan. Segi konsumsi, ketahanan pangan merupakan salah satu amanat dalam sistem perundangan. Misalnya di pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, bumi dan air. Sementara ada beberapa mata air di Gunung Salak atau di Gunung Pangrango dikuasai oleh sebagian orang untuk usaha air mineral ya. Kemudian sisanya baru dialirkan kepada masyarakat. Ya, artinya bahwa pasal 33 ini tidak terimplementasi dalam pengelolaan dari kekayaan alam. Dengan demikian maka pemerintah wajib untuk mengelola. Ya, kalau pemerintah mengelola dengan cara menyewakan atau menjual sumber-sumber air tadi ya, maka ini menjadi sebuah bentuk dari komersialisasi sumber-sumber daya alam oleh pemerintah ya, yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Ini yang sangat vital ya, air. Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait dengan pembangunan ketahanan pangan. Ini undang-undangnya nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini undang-undangnya banyak sekali ya, nomor 23 tahun 2014 tentang urusan pemerintahan daerah. Ya, jadi banyak sekali undang-undang ini. Yang manakah undang-undang yang betul-betul berpihak kepada petani dan pengelolaan alam yang seharusnya dan yang mewujudkan kesejahteraan pangan, kedaulatan dan sebagainya. Ini perlu selidiki ya.
Bahkan ada undang-undang tentang pedoman gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Ada program percepatannya. Ini bagaimanakah bunyi undang-undang itu? Ini harus diselidiki. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Penyelenggaraan pangan di Indonesia didasarkan atas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Ini statement yang positif dan statement yang ideal ya. Selain itu juga disebutkan bahwa untuk membangun ketahanan pangan termasuk akses pada pangan merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah kabupaten ya. Untuk membangun ketahanan pangan. Dengan adanya amanat ketahanan pangan pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan beberapa undang-undang lainnya, ya, serangkaian peraturan pemerintah kementerian, maka ketahanan pangan ini wajib diwujudkan oleh pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Wajib diwujudkan oleh pemerintah. Terakhir disebutkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 yang tentang percepatan untuk program penganekaragaman makanan. Harus segera diwujudkan. 2015 sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Apakah hasilnya sudah terlihat sampai sekarang? Ini bisa menjadi sebuah topik analisis yang menarik. Segi penyediaan. Impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara di zona ekonomi eksklusif kontinen. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17/2015 pasal 1 ayat 6 menyatakan apabila ketahanan pangan tidak dapat terpenuhi dari hasil produksi lokal, dapat dilakukan impor pangan. Dan merujuk pada alasan kebijakan impor suatu pangan yang diatur undang-undang, ada ini undang-undangnya. Ekspor dan impor pangan dapat dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Nah, siapa yang mengatur dan yang memberlakukan? Impor dapat diberlakukan apabila produksi pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan atau pangan tersebut tidak dapat diproduksi. Ya, kenapa tidak dapat diproduksi? Tentu ini harus ditelusuri penyebabnya. Ya, kita sudah berargumentasi tentang peranan teknologi yang diaplikasikan diantaranya pada kegiatan pertanian. Nah, ini harus menjadi sebuah analisis ya. Sudah sejauh mana teknologi ini diaplikasikan sehingga dapat mengatasi kendala pada produksi. Menurut Hairon tahun 2012, semakin besar impor pangan tidak berarti semakin kecilnya kedaulatan pangan, dan semakin besar ekspor tidak berarti semakin kuat kedaulatan pangan negara tersebut. Nah, ini tentang apa dulu pangannya nih? Impor kalau besar, belum tentu kedaulatannya kecil. Nah, harus diselidiki dulu Hairon ini bicara impor apa gitu ya. Kalau beras, kedelai tentu itu adalah hal yang vital ya. Indonesia termasuk anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Konsekuensi hukum sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia, maka segala kebijakan pemerintah dalam mengatur ekspor impor mengacu pada kaidah yang disepakati. Nah, ya, pemerintah kita menerima begitu saja aturan yang dibuat oleh dunia internasional, sementara sudah banyak contoh negara-negara yang pemimpin negaranya itu berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak petani sehingga memiliki aturan sendiri terutama untuk impor pangan ya.
Jadi tidak serta-merta kemudian disetir oleh peraturan negara lain. Hal ini memberikan pengaruh terhadap sistem pranata hukum nasional karena Indonesia telah menganut sistem perdagangan bebas. Ya, di putaran Uruguay tahun 94. Putaran Uruguay itu putaran perundingan perdagangan multilateral ke-8 yang diadakan di bawah kerangka perjanjian GATT. Hasil dari perundingan ini pendirian organisasi terbentuklah organisasi WTO, World Trade Organization. Indonesia merupakan bagian dari kawasan bebas ya ASEAN Free Trade ASEAN atau AFTA, dan juga termasuk bagian kawasan pasar bebas Tiongkok ASEAN, China ASEAN Free Trade Area atau CAFTA, AFTA dan CAFTA. Penerapan kebijakan pasar bebas AFTA dilakukan pada tahun 2003, sedangkan CAFTA 2010. Oleh karena itu Indonesia tidak bisa menghindar dari masuknya peredaran produk impor negara ASEAN. Ya. Tidak bisa itu kalau pemerintahnya tidak memiliki sikap tegas terhadap pembelaan petani. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kewenangan regulasi, inisiasi, dan fasilitas harus mampu mendorong produksi industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Kita memiliki prosedur standarisasi internasional. Padahal sebaiknya juga kita punya kriteria standarisasi nasional yang digunakan sebagai standar internasional. Jangan selalu ditentukan oleh dunia internasional untuk standarisasi apakah produksi atau produk itu sendiri. Pemerintah harus mampu menerapkan peraturan hukum yang dapat berfungsi sebagai pengawasan dan perlindungan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Nah, importir jelas-jelas dilindungi oleh pemerintah. Nah, hanya persoalannya untuk kepentingan apakah, gitu ya. Pemerintah harus mengawasi masuknya produk impor yang tidak sesuai dengan standar kualitas keamanan. Namun kita banyak menemui kasus-kasus di mana impor yang terjadi itu banyak ditemui pelanggaran baik kualitas SOP atau standar operating procedure ya. Produk-produk yang tidak aman ternyata masuk juga. Kebijakan perdagangan bebas baik regional maupun global mendorong perlunya keberadaan peran dari pemerintah untuk mengatur pola hubungan produsen dengan konsumen. Kalau merujuk dari sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia, kita menolak dikatakan sebagai negara sosialis. Ya, negara sosialis itu negara yang dalam pelaksanaannya didominasi oleh pengaturan pemerintah. Kita menolak itu ya. Dikatakan liberal juga tidak karena masyarakat tidak memiliki peranan yang terlalu besar ya, kecuali kelompok pemegang modal besar di negara ini atau yang memiliki modal banyak ya, para kapitalis konglomerasi seperti itu. Dan yang dirasakan tentu adalah pemerintah dominasi. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan impor pangan dalam upaya melindungi konsumen dalam negeri. Konsumen mana yang dilindungi ya? Selain mengacu pada ketentuan internasional,
ya diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan. Ya, impor pemerintah melaksanakan impor untuk melindungi konsumen. Nah, konsumen yang mana kan gitu ya. Kalau konsumen sebagai produsen tentu tidak terlindungi, justru menjadi pesaing. Ya. Pemerintah menghadirkan persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Pemerintah punya keberdayaan untuk menyelenggarakan produk impor, ya. Sementara produsen untuk bisa menghasilkan produk harus melalui sebuah proses produksi. Nah, kalau di sektor pertanian tentu proses produksi itu tidak sebentar dan tidak sederhana gitu ya. Dan belum tentu hasilnya sesuai dengan keinginan petani. Peraturan perundang-undangan lain yang menjadi rujukan diantaranya adalah, nah ini banyak peraturannya, ada 6, ya silakan Anda cek sendiri peraturannya. Salah satu komoditas pertanian yang menjadi perhatian saat ini terkait dengan ketahanan pangan adalah beras. Ya, tentu beras sudah menjadi komoditas utama tempat masyarakat bergantung untuk pemenuhan sumber pangan pokoknya. Ya. Kegiatan impor dan ekspor beras menjadi sangat penting terhadap usaha mewujudkan ketahanan pangan. Ya, pemerintah kalau sudah menyatakan bahwa ini penting, tidak bisa tidak bisa ditawar lagi. Penting gitu ya. Keputusan ada, analisa ada di tangan pemerintah, keputusan ada di tangan pemerintah, pelaksanaannya juga. Ya penting nggak penting kata pemerintah. Aspek politik, ini menarik ya tadi. Aspek hukumnya ya, bicara tentang hukum, dan hukumnya yang dibangun itu dipengaruhi oleh persepsi dari negara luar untuk kepentingan negara kita. Kondisi politik suatu negara memegang peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kondisi politik yang stabil dan efisien memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan. Kondisi politik ini akan berpengaruh terhadap pilar ketersediaan. Kondisi politik berkaitan juga dengan kondisi ekonomi, kondisi politik, dan tingkat korupsi dalam sebuah negara diketahui merupakan salah satu aspek politik. Nah, politik mah bahasan yang sulit ditentukan mana ekor mana kepala. Ya. Jadi begitu saja membentuk sebuah kondisi tidak dapat dianalisa mana ekor mana kepala, mana pangkal mana ujung. Konflik dalam sebuah negara tidak dapat diukur secara langsung. Kemudian ada Uppsala Conflict Data Program telah melakukan pengukuran pada pengkategorian berdasarkan kejadian event-based issues sebagai pendekatan kuantitatif konflik, dan hal ini menjadi sebuah standar metrik konflik di tingkat nasional. Mengkodekan definisi konflik. Kemudian masih bicara tentang UCPD, ya. UCPD ini harus harus difahami baik secara ilmiah maupun praktis ya tentang politik ini, karena itu tadi politik itu sulit ditentukan mana ekor mana kepala, mana sebab mana akibat, karena dia berputar. Menciptakan sebuah kondisi yang tidak mudah untuk diputus mata rantainya, mana yang harus dijadikan sebagai momen untuk penyelesaian sebuah masalah, ya. Di negara yang terpapar konflik telah memberikan guncangan. Konflik ya. Konflik yang bisa kita pahami adalah sebuah perseteruan dari minimal 2 kelompok, ya, yang kemudian tercipta sebuah kondisi ada kelompok pro dan kelompok kontra pada sebuah mekanisme, sistem, ideologi, dan sebagainya.
Ya, konflik terjadi karena ada yang pro dengan ideologi tertentu, ada yang kontra, kemudian dengan sistem tertentu ya, yang pro dan yang kontra. Dan setiap kelompok memiliki kebenarannya masing-masing dan tidak mengakui kelemahan bahkan kesalahan yang ditudingkan oleh kelompok lainnya terhadap kelompok ya, mereka ya. Ya. Sehingga terciptalah konflik itu. Pengaruh konflik terhadap pilar ketersediaan pangan dapat dilihat ya dari pengaruh di sektor pertanian. Nah, kalau konfliknya nyata, misalnya adalah konflik yang menyebabkan terjadinya peperangan di beberapa negara masih terjadi ya peperangan internal antar suku di sebuah negara karena masalah perebutan wilayah, terutama perebutan wilayah dan perebutan kekuasaan. Konflik itu tentu situasi konflik menyebabkan instabilitas pada keamanan, instabilitas pada kondisi ekonomi, ya, dan instabilitas pada kegiatan produksi. Tentu ini mengganggu dalam proses produksi, terutama dalam kegiatan pertanian, ya. Sehingga wajar saja di negara yang mengalami konflik itu mengalami rawan pangan. Adanya konflik memengaruhi pilar aksesibilitas. Ya, kalau ada konflik nggak bisa diakses gitu ya. Petani kecil sebagai kelompok masyarakat yang seringkali menghadapi ketidakpastian, pendapatan yang tinggi harus diperparah dengan adanya konflik dalam negara. Rumah tangga dan perusahaan kecil ya juga sama. Jadi adanya ketidakpastian, uncertainty gitu ya. Tapi ini kategori untuk konfliknya adalah konflik yang nyata, konflik kekerasan yang terjadi di sebuah negara yang dilakukan oleh minimal dua kelompok masyarakat. Menurut majalah The Economist melalui EIUS Global Food Security Index, terdapat korelasi yang kuat antara stabilitas politik terhadap keterjangkauan pangan. Ya, ini mas sudah apa ya? Sudah dapat ditangkap secara logika ya. Kalau ada konflik itu produksi, kemudian distribusi, akses terhadap pangan tentu terganggu. Ya. Konflik juga mempengaruhi terhadap pilar pemanfaatan, berat bayi dan bayi, stunting, ya, jadi terjadinya kondisi gizi buruk masyarakat, ya, terus gizi buruk ibu hamil dan sebagainya. Di Rwanda, perang sipil mengakibatkan kegagalan panen. Rwanda ini salah satu contoh negaranya adalah Rwanda. Kemudian ada Kamboja, Jerman, Mozambik, Zimbabwe. Itu adalah beberapa contoh negara. Kemudian masalah lain dari aspek politik adalah korupsi. Ya. Economic Intelligence Unit, negara yang rawan pangan merupakan negara yang memiliki risiko stabilitas politik dan tingkat korupsi yang tinggi. Ya. Di mana letak kegiatan yang memicu korupsi? Salah satunya impor. Jadi impor itu adalah peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga pengelolaannya menjadi tidak berorientasi pada stabilitas pangan, melainkan hanya untuk kepentingan pemerintah atau pihak tertentu sementara yang mendapatkan fee dari kegiatan impor.
ya, karena fee dari impor itu menyenangkan, sehingga tidak memperhatikan ketersediaan yang masih banyak, kemudian terus saja diimpor. Seperti itu. Supaya dapat fee-nya. Adanya korupsi dalam suatu negara dapat mempengaruhi penyerapan kebijakan pemerintah. Jelas ya. Nah, yang perlu dicermati, ini korupsinya adanya di mana? Salah satu peluang korupsinya adalah pada kegiatan impor. Karena di impor itu eksportirnya itu memberikan fee, importirnya menerima fee-nya itu. Ya, eksportir berarti penjualnya dari negara lain. Importir berarti kita yang beli ya. Ada fee-nya. Pengaruh dari konflik politik dan korupsi itu punya implikasi ya, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan.